Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah Masjid Jabal Rahmah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis yang mulia dan penuh berkah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, seluruh famili kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi masalah-masalah, semoga diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang masih diberi kesehatan dan kesempatan ini bisa untuk memaksimalkan waktu-waktu yang masih tersisa ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di pagi hari ini itu bukan dua mubalik. Mubalik inti kita itu adalah beliau sebenarnya gitu ya. Dr. Toha Ma'ruf ya, guru kita yang insyaallah mudah-mudahan akan bergabung bersama kita untuk mengisi. Jadi saya ini adalah apa istilahnya ya sebagai pengantar, kemudian ya istilahnya ban serap lah gitu Pak. Nah gitu, mudah-mudahan ya, tetapi sekalipun ban serap saya semangat ya, saya tetap semangat untuk menyampaikan ya, karena ini merupakan subhanallah ya, kesempatan sekali bagi kita untuk bersilaturahmi, kemudian untuk sharing. Saya terkadang apa istilahnya, terkadang merenung gitu loh. Saya kok kalau mau menyampaikan itu Pak, kalau melihat orang rame begini, semangat itu bangkit Pak. Nggak tahu gitu loh, kenapa kok bisa bangkit semangat gitu. Ya mungkin sederhananya yang saya sampaikan itu adalah mungkin ya berupa kebaikan gitu saja sih, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saja, nggak ada yang lain. Baiklah, untuk menghemat waktu saya ingin menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh pengurus kita. Tema kita hari ini yaitu tentang hijrah dalam perspektif kehidupan sehari-hari ya. Untuk detailnya nanti kita dengarkan dari Ustadz Dr. Toha Ma'ruf. Saya hanya menyampaikan ya petikan-petikan hikmah saja gitu. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini setiap tahun sudah pasti kita akan mendengarkan dari dulu sampai sekarang gitu kan. Cuman yang pertama yang ingin saya sampaikan, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sudah sering mendengarkan bagaimana semangatnya para sahabat ya mempersiapkan diri untuk berhijrah ya. Masih teringatkah Bapak Ibu kisah yang saya sampaikan, siapa sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi? Itu salah satu contoh yang nyata sekali bagaimana semangatnya ikut hijrah bersama Nabi. Karena hijrah itu kan meninggalkan sesuatu suatu tempat ke tempat yang lain. Itu makna dasarnya. Atau meninggalkan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, pergi menuju kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhananya. Suhaib Ar-Rumi kita ketahui beliau adalah orang yang sangat miskin sebelum datang ke Mekah. Kemudian pas datang ke Mekah, hidup di Mekah, kemudian beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak.
Suhaib Ar-Rumi termasuk sahabat Nabi yang berharta banyak, punya aset banyak di Mekah. Saat tiba waktu hijrah, ya, kaum muslimin dituntut untuk hijrah. Karena itu sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dengan penuh semangat Suhaib Ar-Rumi ngapain? Ya, ketika beliau ditahan oleh kaum musyrik, ya, kaum kafir Quraisy. Wahai Suhaib, kamu ya belum boleh untuk hijrah bersama Muhammad. Kamu kalau mau hijrah ada satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus meninggalkan semua aset kamu yang ada di Mekah ini. Dengan penuh semangat dan keberanian dia menyampaikan, ambil semua aset saya ini. Ya, saya lebih mementingkan cinta Allah dan Rasulnya. Ya, ketika beliau, ya, bahkan dalam sejarahnya apa? Beliau terlambat hijrah. Ya, beliau terlambat, namun dalam keterlambatan itu ya memang Rasulullah dan para sahabat yang lain sudah sampai di Madinah. Kemudian dalam keterlambatan Suhaib itu, ketika sampai di Madinah, beliau langsung mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Apa kata Nabi? Robi halbai ya Suhaib, ya Aba Yahya, sungguh kamu telah melakukan bisnis yang sangat menguntungkan. Robi halbai, sungguh telah beruntung perdagangan kamu ini. Artinya apa? Kalau secara hitung-hitung manusia dia rugi gitu Pak ya, meninggalkan semua aset yang ia miliki di Mekah. Banyak aset beliau di Mekah. Ya, kalau hitung-hitung ekonomi dia rugi. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Robi halbai ya Aba Yahya? Robi halbai, ya, telah beruntung bisnis kamu ini, ya. Kamu telah melakukan bisnis yang sangat beruntung sekali. Dan perkataan Robi halbai itu juga diulang oleh Sayyidina Umar. Robi halbai ya Aba Yahya, Robi halbai ya Aba Yahya. Itu salah satu contoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kembalikan kepada kita bagaimana. Baiklah, hadis yang pertama yang ingin kita sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ya, ini hadis sahih, ya, rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Itulah orang muslim menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim itu adalah orang muslim lain, artinya apa? Orang yang ada di sekitar ia itu selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Kemudian wal muhajir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang hijrah itu adalah man hajaro manahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kaum muslimin kaum muslimah rahimakumullah, kita bisa petik pelajaran bahwa dalam hadis ini ada dua poin yang penting, yaitu apa? Menjaga lisan dan tangan atau perbuatan. Ini wakil dari kelakuan dan perbuatan kita. Ini penting sekali, ya. Tidak ada untuk lisan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan lisan? Lisan ini sangat bahaya sekali, ya. Kita tahu gitu kan. Lisanmu adalah harimaumu, ya. Lidahmu adalah harimaumu, ya. Bahkan bisa kita simpulkan tidak ada suatu kriminal yang terjadi atau tidak ada suatu kejahatan yang terjadi kecuali kejahatan itu dimulai dari lisan. Iya. Mencaci maki orang, merendahkan orang, kemudian menggunjing, ya, mengadu domba, semuanya itu kan perkara besar. Cuman dia ternyata dimulai dari lisan ini. Bahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah mungkin, ya, untuk hijrah ini adalah mungkin ada dua poin yang bisa kita perhatikan. Hijrah dari apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu, ya Pak. Dari apa-apa yang sudah kita tinggalkan dari tahun-tahun yang lalu gitu kan. Apa yang sudah saya lakukan di tahun yang lalu gitu kan. Mungkin ini momen hari ini untuk kita merenung gitu.
Kemudian apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang? Ke depan ini ngapain saya, gitu kan? Mungkin di tahun lalu saya kurang tekun dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, ke depan ini semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan hidayah untuk tekun, ya, untuk serius dan fokus dalam menghadiri majelis ilmu. Itu untuk kedepannya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, lisan itu berbahaya sekali, ya, karena dia awal dari segala kejahatan dan kriminal. Makanya kata Nabi SAW, orang Muslim itu adalah orang yang orang di sekitarnya selamat dari lisan dan kejahatan, ya, perbuatan dan kelakuannya. Ya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah itu, ya, karena kita sekarang bertepatan di, ya, hijrah, awal hijrah, ya, tanggal 1 atau, ya, tahun hijrah gitu, ya. Apa istilahnya Pak? Happy New Years gitu, ya. Ya mungkin gitulah. Kalau bahasa Arabnya sana hijrah sa'ida gitu kan. Ya, sana hijriyah sa'ida gitu, ya. Selamat tahun baru Islam gitu, Pak, ya. Ya, barang siapa, ya, yang hijrah itu adalah orang yang mau dan berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriminal dan keburukan itu bisa kita simpulkan ada berupa perkataan, ya, dan ada berupa perbuatan. Minal aqwal wal af'al kalau bahasa Arabnya. Al aqwal itu adalah segala yang bersumber dari lisan kita. Wal af'al segala yang bersumber dari perbuatan dan sikap kita. Apa-apa saja kriminal, ya, contohnya Pak, misalnya kan yang bersumber dari lisan, ya, menggunjing, ya, mencaci maki, ya. Nah, cuman dalam prakteknya Bapak Ibu kita harus perhatikan juga gitu. Kita harus tahu gitu loh. Mana ucapan yang mencaci maki, mana ucapan yang berupa nasihat, ya Pak, ya. Dia ada bedanya, jangan disamakan semua. Misalnya ada ustadz, ya, ceramah di masjid mengatakan orang-orang yang tidak mau sholat 5 waktu itu berdosa. Nah, ini kira-kira mencaci maki atau menyampaikan kebenaran, Pak? Ya harus dibedakan dong, jangan ini ustadz nggak benar ini gitu kan. Ngomong-ngomong dosa itu nggak baik, itu merendahkan orang. Tidak, kita harus jelas-jelas gitu, ya Pak, ya. Ya, jangan disamakan, ya. Jadi apa-apa yang bersumber dari kejahatan yang bersumber dari lisan, kemudian kejahatan yang bersumber dari perbuatan. Hadis yang kedua, ya, yang ingin saya sampaikan, keadaan yang sudah kita yang sudah kita perhatikan, ya, keadaan dalam lingkungan kita. Situasi politik misalnya, situasi ekonomi, ya, kemudian, ya, ketahanan negara kita. Semua kita mungkin sudah mengikuti, ya, keadaan dan perkembangan ini gitu kan. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, ada sebuah hadis, ya, yang bagus untuk direnungi. Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil a'mali fitana. Ya, badiru bil a'mali fitana kakita'il lailil mudlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Hadis ini sahih, ya. Apa kata Nabi SAW? Bersegeralah kalian. Nah, ini untuk hijrah ini, semangat menghadapi tahun baru ke depan ini, Pak. Badiru bil a'mali fitana. Kalian harus bersegera, bersemangat untuk beramal soleh. Tetapi setelah kalimat itu ada fitnah. Fitnah ini fitnah. Artinya apa? Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum fitnah itu datang. Nah, ini dia. Sebelum datang fitnah. Fitnah itu apa? Bisa
bisa saya sampaikan, para ulama menyampaikan makna fitnah ini ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersegera untuk beramal soleh, memperbanyak amal soleh, membekali diri kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Ya, tahun baru hijrah ini kita hadapi dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, membekali diri kita dengan kebaikan dan kebaikan, dengan ilmu, yang mana dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu itu kita bisa dan mau untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Itu guna ilmu. Ya. Bekali diri kalian, ya, persiapkan, segeralah kalian, bersemangatlah kalian untuk beramal soleh, kata Nabi, fitana, sebelum datang fitnah. Yang mana fitnah itu datang, kata Nabi SAW, kaqita'il lailil mudlim. Ya, ini makna bahwa fitnah itu sangat mengerikan, kata Nabi SAW. Atau dia datang secara tiba-tiba dan mendadak. Seperti apa kata Nabi SAW? Kaqita'il lailil mudlim. Ya, keadaan fitnah itu seperti bagian dari malam yang sangat gelap sekali. Nah, ini maknanya adalah fitnah itu sangat bahaya. Fitnah syubhat. Yang pertama fitnah syubhat. Ya, jadi fitnah itu ada dua, kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Yang pertama fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu contohnya apa? Ya, dalam kehidupan kita sekarang, zaman sekarang gitu kan, ada orang muslim, ya, dia nggak tahu halal haram. Itu fitnah, Pak. Ya, itu maksud fitnah. Dia muslim tetapi nggak tahu halal haram. Lah kenapa nggak tahu halal haram? Kenapa? Karena nggak belajar agama. Nah, itu keadaan yang berupa fitnah. Itu maksud fitnah. Atau ada orang yang berilmu. Nah, ini dia contoh-contoh fitnah itu, Pak, ya. Ada orang yang berilmu, tahu halal haram, tetapi di beberapa keadaan halal haram itu dibolak-balik. Nah, itu fitnah, keadaan fitnah. Mengerikan, kata Nabi SAW. Dari itu, sebelum fitnah ini datang, bekalilah diri kalian untuk apa? Dengan ilmu, dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Kenapa? Karena kalau sudah datang fitnah, kalian akan disibukkan dengan fitnah itu. Nah, makanya sebelum fitnah itu datang, ya, keadaan fitnah ini mungkin bisa kita maknai dengan keadaan yang sangat buruk gitu loh, Pak. Keadaan yang kita lihat mengerikan. Nah, itulah mungkin makna fitnah. Jadi sebelum fitnah ini datang, keadaan buruk ini datang, bekalilah diri kalian dengan amal-amal soleh. Kenapa? Karena kalau fitnah itu sudah datang, kalian akan disibukkan dengan ngurus fitnah itu. Ya, kalau kita disibukkan ngurus fitnah, ngapain? Beramal soleh? Fokuskah? Tidak akan fokus. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Itu contoh fitnah syubhat. Ya. Fitnah syubhat ini kata para ulama, obatnya apa? Ilmu. Nah, itu dia. Insya Allah, ya, dengan izin Allah dan ridhonya, seorang muslim dan muslimah kalau dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi ilmu yang berkah, insya Allah dia akan terhindar dari fitnah-fitnah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, dari fitnah-fitnah yang sangat mengerikan, yang sangat menyedihkan, yang mana kalau kita melihat fitnah tersebut nggak tega hati ini, Pak. Itu maknanya. Jadi kalau fitnah syubhat, obatnya apa? Obatnya adalah al-ilmu. Kemudian fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu obatnya apa? Ya, kata para ulama, obatnya adalah al-iman was sabr. Al-iman was sabr. Contoh syahwat itu ya cinta dunia, ya, tergoda oleh dunia gitu ya, disibukkan oleh dunia. Itu contoh-contoh fitnah syahwat, Pak. Ya, disibukkan oleh dunia, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut hadis
Apa kata Nabi SAW? Yang mana fitnah itu mengerikan sekali. Sebelum datang fitnah itu kalian harus siapkan diri kalian dengan amal-amal soleh. Karena kalau sudah datang fitnah, kalian akan disibukkan oleh urusan fitnah ini. Bagaimana caranya. Karena terlalu sibuk, kita meninggalkan amal-amal soleh. Lanjut hadis Nabi. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Ini salah satu gambaran fitnah yang nyata-nyata dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang hamba kata Nabi, di pagi harinya dia mukmin, di sorenya sudah kafir. La ilaha illallah. Begitu mudahnya. Di pagi harinya ia soleh, di sore harinya sudah toleh. Nah, jelas begitulah. Mengerikan sekali. Lanjut Nabi, au yusbihu au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ini keadaan yang sangat mengerikan. Atau kata Nabi, di sore hari dia mukmin, di pagi harinya dia kafir lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita bayangkan keadaan begitu terjadi kepada kita. Nauzubillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat mengerikan sekali. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman lagi, pagi kafir lagi. Ya, kafir itu memang makna kafir di sini boleh jadi dia kafir nikmat, boleh jadi dia kafir hakiki. Kalau kafir nikmat itu ya enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia masih beriman, masih muslim, tetapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu kafir nikmat. Yang berbahaya lagi adalah kafir hakiki, dan itu memungkinkan kemungkinan yang akan terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, alhamdulillah. Ya, kewajiban saya sudah terlaksana gitu. Nah, gitu, Masya Allah. Yang intinya Bapak Ibu, ya jangan terlalu fokus kepada saya. Insya Allah, daifu syarafin fi hadas sobah al-Ustadz ad-Doktur Toha Ma'ruf, ya. Apa istilahnya, ya Ustadz kita di pagi hari ini, ya Ustadz inti kita adalah Ustadz Dr. Toha Ma'ruf, ya. Kita dengarkan, ya, tausiah beliau, ya. Saya ini sebenarnya apa istilahnya lebih muda dari beliau, ya. Beliau sudah banyak pengalaman untuk di Indonesia ini Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah, kita persilakan kepada beliau dengan penuh hormat, waktu yang seluas-luasnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran Masjid Jabar Rahmah. Yang saya hormati para asatid, wabil khusus akhina al-kiram Ustaz Dr. Azmi. Yang saya hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memperkenalkan diri, ada sesuatu yang selalu diulang-ulang untuk mengingatkan kita semuanya, terutama di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, untuk taklim, ya kalau ilmu itu ya itu aja sebenarnya, menyuruh yang baik, melarang yang tidak baik, tapi kita tingkatkan, kita duduk di masjid dengan niat beriktikaf, ya, sambil memperbanyak zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolak bala, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali pagi dan pekan. Fayadurru syai'un, itu hadisnya, maka tidak akan terkena oleh madarat apapun. Ini terus diingatkan kepada jemaah dimanapun saya mengisi, karena madarat ya, atau syar itu ada madarat yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Nah, untuk itu kita minta perlindungan kepada Allah sebagaimana dalam doa, Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Itu salah satu potongan doanya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang cepat dan yang lambat, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Apalagi di masa pandemi sekarang, ya syar ini sungguh sangat tidak diketahui, ya, karena virus bentuknya kecil. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita dikaruniai oleh Allah kesehatan dan selalu dapat perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya kesini lebih merupakan silaturahmi awal marrah, ya, pertama kali. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Toha Ma'ruf, lahir di Tasikmalaya, tinggal di Reni dekat dengan Ustadz Azmi. Kemudian alhamdulillah dikaruniai 5 orang anak dari istri pertama. Istri saya satu, ya, satu saja. Saya termasuk kelompok ISIS katanya. Apa itu ISIS? Ikatan Suami Istri Satu. Ya. Kalau di Reni ketuanya Ustadz Azmi. Jadi satu aja lah, satu. Kemudian pekerjaan saya di pengadilan agama di bawah Mahkamah Agung. Qadarullah saya dapat tugas belajar di Sudan. Ini baru pulang setelah kurang lebih 2 tahun di sana. Jadi udah 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Kalau 1 kali lagi lebaran itu resmi jadi Bang Toyib. Udah dua puasa 2 lebaran. Anak yang kelima itu lahir ketika saya di sana. Pas pulang itu untung nggak manggil om, ya, ya masih bapak, ya, karena nggak kenal gitu. Alhamdulillah, ya itu saja perkenalan. Kemudian sebagaimana tadi pekerjaan, ya saya di pengadilan agama. Jadi untuk ceramah ini saya berbeda dengan Ustadz Azmi, yang notabene beliau adalah dosen. Karena yang biasa saya hadapi itu orang-orang bermasalah. Yang datang saya itu orang-orang bermasalah. Jadi ya begini-begini aja gayanya. Ya, gayanya ya, yang cekcok itu datang ke saya. Insya Allah nanti kalau seandainya Allah menakdirkan,
Karena itu tergantung DKM dan jamaah apakah saya mengisi di sini atau tidak. Insya Allah kita kalau seandainya mengisi, ya sesekali kita berbicara masalah hukum Islam di Indonesia dalam hal regulasinya, bagaimana sejauh mana hukum Islam itu sudah diterapkan di Indonesia. Ya. Nanti kita melihat bagaimana hukum waris diterapkan, pernikahan diterapkan, ya, dan berbagai macam pernak-perniknya, termasuk bagaimana orang yang mau menikah belum sampai umur, bagaimana prosedur mau poligami umpamanya, yang mau nambah. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau masalah itu jangan panjang-panjang, ada ibu-ibu saya tahu, takut dikeroyok saya sama ibu. Bukan ngajarin ya, bukan ngajarin, tapi kita perlu tahu. Kalau ngajarin itu yang ngajar harusnya duluan. Saya belum ya. Belum atau enggak. Tapi kita perlu tahu itu, perlu tahu ya. Insyaallah. Thayyib, sampai jam berapa ini? Enaknya. Mungkin sampai sekitar waktu syuruk saja ya, insyaallah, atau sampai saya capek lah. Mengenai masalah hikmah, ya, tahun baru, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Azmi sebagian. Banyak sekali yang bisa kita petik dari adanya tahun baru Hijriah ini. Langsung saja, yang pertama, ini menjadi renungan bagi kita tentang umur kita, tentang usia kita. Karena ini sudah lewat 1442, sudah lewat dari kita. Kita memasuki 1443 Hijriah. Kalau hitung-hitungan umur, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu usianya 63 tahun. Cuma 63 tahunnya ini apakah Masehi atau Hijriah atau Qamariyah? Ada yang berpendapat Hijriah. Nah, kalau hitungan Masehi, ya, pendapatnya lahir tahun 571 Masehi, meninggalnya tahun 632. Nah, kalau dikurangi itu tidak 63, berapa itu? Sekitar 61-an, itu menurut satu perhitungan. Jadi 63-nya itu hitungan Qamariyah, karena sebelum ditetapkan tahun 1 Hijriah itu di zaman Umar bin Khattab, itu hitungan bulan-bulan Qamariyah itu sudah ada. Muharram Safar itu sudah ada ya. Sejak sebelum zaman Nabi pun sudah ada di kalangan Arab. Jadi kita pun hendaknya menghitung juga kita tentang umur kita. Karena ini ayam ya sudah lewat. Kalau kata Hasan Basri mengingatkan kita semuanya, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dun minka, atau kama qala. Wahai ibnu Adam, kalian ini hanya hari-hari saja. Ini itu bahasanya ya. Ketika satu hari itu pergi, maka sudah pergi sebagian dari diri engkau. Jadi istilah sekarang itu umur ya, dari sisi jumlah kita bertambah, tapi dari sisi jatah umur itu berkurang. Makanya kalau ada istilah ulang tahun, itu bukan ulang tahun, tapi hilang tahun. Karena sudah pergi. Nah, jadi kita menghitung-hitung umur kita ya, karena hidup itu pasti akan berakhir, dan untuk itu marilah kita, tugas kita ya, kita ini pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sikap kita itu yang pertama selalu mengingat kematian, kemudian beramal untuk setelah mati, dan ketiga berdoa. Ya, untuk mengingat kematian ini sebenarnya ada tema khusus ya tentang mengingat kematian, karena ada beberapa keadaan yang di situ memang kita selayaknya ingat kematian.
Saya ambil satu contoh saja waktu mengingat kematian. Yang pertama ketika mau tidur, mau tidur. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilal ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika jiwa itu sampai kepada kematiannya. Kita tidak membahas ada istilah wafat, ada istilah maut, ya. Itu insyaallah nanti. Kemudian ada istilah anfus. Anfus itu jiwa. Nah, tapi ada juga istilah ruh. Nah, dalam akidah Tahawiyah ada yang membedakan antara anfus, jiwa, dan ruh. Ada juga yang menyamakan. Tapi saya lebih cenderung kepada yang membedakan, karena di bahasa Arab pun Al-Quran meredaksikannya nafs dan ruh. Allah mewafatkan jiwa-jiwa yang sampai kepada itu kematian. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum sampai pada kematiannya Allah wafatkan ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, dan Allah menahan jiwa yang sudah sampai padanya kematian. Jadi ada orang yang niatnya itu tidur tapi nggak bangun lagi. Nah, itu diwafatkan oleh Allah, ditarik. Jadi bukan hanya jiwanya saja tapi ruhnya. Jadi proses ini aja lah, biar nggak tanya-tanya ya, proses ketika tidur itu. Jadi kalau yang membedakan jiwa dan ruh, ibaratnya itu komputer. Komputer itu ada hardware, ada software, ada strum. Nah, hardware itu ibaratnya jasad kita, software itu program, itu ibaratnya jiwa. Strum itu ibaratnya ruh, ya, ruh. Jadi proses ketika tidur itu ibaratnya bukan sleep atau apa istilahnya itu. Jadi programnya nggak main, tapi diangkat oleh Allah, tapi ruhnya masih ada, ruh kita masih ada, karena kita masih ada napas, jantung berdetak dan sebagainya. Baik. Nah, ketika dimatikan, ruh pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilal ukhra ila ajalin musamma, dan Allah mengutus kembali, melepaskan kembali jiwa sampai waktu yang ditentukan. Nah, makanya doanya kita mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Atau ada doa lainnya, Allahumma bika wada'tu jambi. Nah, enggak pada hafal nih ketahuan. Wa bika arfa'u. Nah, in amsakta nafsi farhamha. Terus wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Ini mestinya ini dibaca ya, sebelum tidur itu, sebelum tidur. Ya Allah, Allahumma bika wada'tu jambi, ya Allah, dengan menyebut namamu aku letakkan, jadi samping jambi itu, janbun itu samping kananku, wa bika arfa'u, dan dengan menyebut namamu aku mengangkatnya. In amsakta nafsi, seandainya engkau menahan jiwaku, farhamha, maka sayangilah. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya kembali, fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin, maka peliharalah sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang sholih. Nah, ini kaitannya dengan ayat tadi surah Az-Zumar itu. Siapa tahu Allah enggak melepaskan jiwa kita lagi, kita sudah berserah diri kepada Allah. Jadi mau tidur itu kita ingat kematian gitu. Ingatnya itu kematian. Siapa tahu Allah tidak melepaskan jiwa kita kembali. Makanya kita udah berserah diri kepada Allah. Kemudian ada doa yang agak panjang, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wal jatu dhahri ilaik raghbatan wa rahmatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anjalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kelihatan maksudnya hafal. Nanti kalau ini harus hafal ini, ya, harus hafal, ada ujiannya. Ada ujiannya, yang lulus dapat door prize dari TKM. Harus diamalkan. Kita ini selalu ingat kematian. Sehingga ketika mau tidur itu dianjurkan kita
kalau ada wasiat dan sebagainya itu ditulis ya. Ditulis, kalau punya hutang ditulis, kalau punya simpanan ya. Ada simpanan, ada simpenan. Ini ada ibu-ibu nih. Apa bedanya? Ini cerita aja. Jadi apa bedanya simpanan dan simpenan? Apa? Kalau simpanan itu di bawah bantal, kalau simpenan di atas bantal. Ibu-ibu jangan sampai ketipu sama bapak-bapaknya ini, karena ada di WA itu yang ketipu tuh ibu-ibu tuh. Bu, katanya gaji saya ini kan, gaji bapak kan udah 15 juta nih. Jadi untuk ibu 10, untuk simpenan bapak 5 juta. Kata ibunya, ya nggak apa-apa Pak, katanya. Berarti kan ngizinin kan? Jadi bahasa simpenan. Pas uangnya habis, ya, ibunya, Pak, mana itu simpenan bapak itu? Yang datang bukan duit, malah orang dan anaknya. Itu hati-hati Bu ya. Jadi bahasa bapak-bapaknya ini harus teliti sekarang ini ya, antara simpanan dan simpenan. Ya, ini yang diwasiatkan. Ya. Atau ada juga ini cerita lucu, bukan lucu lah. Wasiat itu kepada anaknya ya sebelum tidur itu. Nah, ini wasiat bapak ya. Itu tolong rumah yang dekat masjid itu jangan kau jual. Emang kenapa Pak? Kamu ini itu kan punya orang gitu. Enggak lucu lah. Ini sendiri aja bahasanya. Itu ketika mau tidur itu kita ingat kematian. Begitu juga nanti hal lainnya ketika mau sholat juga ingat kematian, karena kita dianjurkan idakum tapi sholatika fasol di sholat tamuati. Kalau mau sholat itu hendaklah seperti sholat yang terakhir kali. Dalam hadis lain, udhuril mauta fi sholatika fa inna rajula idza dzakara al mauta fi sholatihi la hariyun ayyusina sholatahu. Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena orang yang ingat kematian dalam sholatnya dia akan memperbaiki sholatnya. Jadi masalah kematian aja udah panjang. Yang pertama ingat kematian, yang kedua beramal, yang ketiga berdoa. Ya, berdoa untuk kematian itu doa itu dua. Yang pertama doa tetap kita minta panjang umur, ya Allahumma tawil amarna wa dan seterusnya. Tapi doa kita karena kita yakin akan mati, doa juga persiapan untuk kematian. Di antaranya doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut dan seterusnya. Jadi seakan-akan ketika menyebutkan itu, ya Allah kami yakin kami ini akan mati gitu. Tapi taubatan qablal maut, sempatkan kami taubat sebelum Kau mengambil nyawa kami. Nah, ini mengenai masalah yang pertama. Jadi dengan adanya tahun baru ya, dengan jumlah umur kita yang bertambah, tapi jatah kita itu berkurang. Yang kedua, hikmah dari peringatan tahun baru ini adalah adanya muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung artinya. Kalau menurut Nasih Ulwan, muhasabah itu adalah hendaklah setiap hari ada waktu tertentu, ada sebuah waktu mengakhiri hari itu untuk merenung, melihat apa yang sudah dikerjakan mulai pagi hari sampai mau tidur, mulai bangun sampai mau tidur kembali, apa yang sudah dikerjakan. Ketika yang dikerjakannya itu perbuatan baik, maka hendaklah segera memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Karena kita bisa beramal baik itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yang dikerjakannya itu perbuatan tidak baik, maka segera minta ampun, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhasabah. Ya, menghitung-hitung. Jadi kita pun melihat mulai tahun lalu sampai sekarang ini apa yang sudah dikerjakan. Kalau di kantor ya atau di perusahaan, biasa akhir tahun itu
apa istilah, ada rekapitulasi atau laporan akhir tahun dan sebagainya, itu melihat yang sudah dikerjakan dari awal tahun sampai akhir tahun. Kemudian membuat program baru, ya program baru di tahun berikutnya. Nah inilah yang ketiga hikmah dari tahun baru Hijriah ini, merupakan momentum kita terus meningkatkan amal ibadah kita, ya. Karena dalam hadis disebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu sawaan fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka itulah orang yang beruntung. Dan orang yang sama saja hari ini dengan yang setahun sebelumnya, itulah orang yang rugi. Dan apabila hari ini lebih tidak baik, ya lebih buruk daripada sebelumnya, maka itulah orang yang terlaknat. Orang yang terlaknat. Nah, untuk meraih supaya kita ini robih, beruntung, maka hendaklah kita meningkatkan amal ibadah kita. Tadi disebutkan hijrah itu ya meninggalkan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih luas lagi, di samping meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kita meningkatkan. Kalau yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik itu lebih baik lagi. Ya. Karena dalam beramal, ya, Al-Quran itu punya karakter, ya, punya karakter dalam beramal. Ya. Yaitu apa? Bahasa Al-Quran itu fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam mengejar surga itu hendaklah berlomba orang yang berlomba. Ya, itu terjemahnya. Maknanya orang yang menginginkan surga itu tandanya berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal. Kita sudah tahu ada hadisnya, hendaklah kalau melihat dunia itu melihat yang di bawah kita. Kalau melihat amal kebaikan, hendaklah melihat yang di atas kita supaya kita semangat. Gitu. Kalau masalah dunia, melihat yang di bawah kita itu akan muncul syukur kita. Syukur kita, alhamdulillah kita punya mobil, yang lain hanya punya motor, yang punya motor alhamdulillah, yang lain hanya punya sepeda. Jangan melihat yang di atas, nggak ada syukurnya. Gitu. Yang punya Innova, ya jangan Innova dulu. Yang paling ini apa? Yang punya merek mobil itu Xenia namanya. Lihat yang punya Innova, lihat yang punya Pajero. Yang nggak ada syukur-syukurnya. Tapi kalau dalam beramal lihat yang lebih atas kita. Ya, kok orang bisa sehari satu juz selesai, kok orang bisa setiap hari sholat berjamaah dan sebagainya. Nah, jangan sampai lihat yang di bawah. Ya, ada sebuah cerita, ini dongeng aja. Sebuah daerah ada yang orang itu sholatnya itu hanya maghrib sama subuh saja. Ketika ditegur, kenapa kamu sholatnya maghrib dan subuh saja? Untung masih sholat maghrib dan subuh. Itu si anu sholatnya Jumat doang. Yang Jumat doang, untung masih mau Jumat doang. Terus ya itu cuma Idul Fitri, Idul Adha aja. Jadi nggak ada semangatnya kalau begitu. Ini dongeng ya, cerita, nggak tahu di negeri mana. Jangan seperti itu. Ini dalam hal beramal. Bapak Ibu sekalian, lewat 6 ya, insya Allah lewat kurang lebih lewat lewat 15 lewat 20 lah, sepakat. Mau ngantuk silakan. Pokoknya saya cerita aja. Ini di antara hikmahnya. Kemudian sebenarnya kalau bicara sejarah ya, kalau bicara sejarah itu panjang lebar. Memang harus ada satu waktu tertentu kita membahas sirah ya, tentang sejarah. Cuma saya ingin menyampaikan sedikit, mengambil pelajaran dari sejarah ya. Ya, sebelum hijrah itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ujian dalam berdakwah. Ya, mulai dari
penghinaan secara fisik, ya, disiram dengan darah ketika sujud, kemudian dibaikot dan sebagainya, ya, penolakan dalam dakwah, ya. Itulah secara umum itulah sunnatullah dalam hidup, ya. Hidup itu pasti ada ujian, hidup itu ujian. Dan yang paling berat menerima ujian adalah para nabi, ya, para nabi. Dalam Al-Quran ayat tentang ujian itu dalam Al-Ankabut, ya, Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun, ya. Apakah manusia itu mengira dia mengatakan beriman padahal tidak diuji? Nah, itu diantara munasabah ayat dan penamaan ayat, hubungan ayat dan penamaan ayat. Nanti kalau belajar ulumul Quran ada ilmu munasabah. Itu ujian dalam hidup itu ibarat sarang laba-laba, ya. Jadi pertama kecil, ya, bulat kecil, besar dan sebagainya sampai akhir. Jadi dunia ini ujiannya pertama kecil terus makin dewasa, makin besar ujiannya. Dan ujian itu terus menerus sampai kita meninggal dunia. Kita akan selalu terus menerima ujian, ya. Dan untuk menghadapi ujian-ujian ini, ya, nanti kita kalau secara rincinya ada bahasan tertentu. Dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surah Hud, kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kami menyebutkan kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran itu linusabbit, untuk mengokohkan hati engkau. Untuk mengokohkan hati engkau, wahai Muhammad. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak menerima ujian dalam dakwah itu, di antara pelipurnya, di antara obatnya, di antara hal untuk mengokohkannya adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Al-Quran itu terbagi 3 secara garis besar. Yang pertama akidah, yang kedua hukum atau syariah, yang ketiga adalah kisah. Kisah itu porsinya dalam Al-Quran kurang lebih sepertiga. Nah, untuk apa kisah-kisah ini banyak? Bahkan ada yang diulang-ulang beberapa kali begitu. Salah satunya yaitu kisah Nabi Musa, ya, yang berhadapan dengan Fir'aun itu diulang-ulang. Nah, ini salah satu pelajarannya bagaimana para nabi terdahulu menghadapi penguasa yang jahat begitu dalam berdakwah begitu. Nah, ini juga untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Nanti insya Allah kita bisa melihat kisah-kisah ini, karena semua masalah masalah hidup di dunia ini itu ada kisahnya dalam Al-Quran. Ya, bagaimana yang belum dikaruniai anak, ya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, yang diberi oleh Allah ujian sakit seperti Nabi Ayub, yang diberi ujian oleh Allah kekayaan, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu bagaimana begitu. Nah, kita harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Tapi secara umum hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu untuk apa? Nah, dalam surah Al-Mulk, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji kalian siapa di antara itu yang paling baik amalnya. Ahsan, ya, bahasanya itu paling bagus amalnya, bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi paling baik begitu. Artinya dalam beramal itu bukan banyaknya yang dilihat itu, tapi baiknya. Tadi disampaikan, ya, untuk beramal itu salah satunya dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ikhlas, ya, kemudian yang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ngambil salah satu contoh, ya, sholat itu ada yang menyebutkan bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya yang dilihat itu sholat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Hudzaifah itu beliau melakukan sholat, ya. Bacaan pertamanya Al-Baqarah, kemudian dalam satu riwayat itu An-Nisa dulu, baru Ali Imran, ya. Jadi hampir tiga surat. Dan menurut para ulama ini dimungkinkan Nabi itu sholatnya hanya 2 rakaat, tapi semalam suntuk. Nah, ini bukti bahwa sholat yang dilihat itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Untuk apa kalau sholat cepat-cepat banyak tapi cepat begitu,
Ya, seperti sholat di mana itu 23 cuma 7 menit. Ya, apa itu mengutamakan jumlah daripada kualitas. Nah, jadi intinya bagaimana ujian-ujian yang menimpa kita itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menghadapi ujian, kita diberikan contoh oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa hijrah. Itu yang pertama ada strategi ya. Kemudian ada pembagian tugas. Jadi udah ada perencanaan yang matang begitu. Ya. Sebelum hijrah itu sudah diutus Mus'ab bin Umair ya, dengan Abdullah bin Ummi Maktum ya, untuk berdakwah di Madinah. Sehingga dengan dua orang ini Madinah itu semua rumah di Madinah itu tahu akan Islam, baik itu yang udah beragama Islam maupun Yahudi, dengan dua orang ini. Jadi sudah disiapkan. Itu dalam hidup kita ini perlu perencanaan. Ya, perlu program dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin beribadah itu yang maksimal, yang baik, itu perlu diprogram. Ya. Jadi perlu direncanakan. Jadi jangan sampai mau baca Quran itu ada istilah ya, harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Nggak bakal kita keburu kalau menunggu waktu luang itu. Tapi harus meluangkan waktu. Kita harus punya jadwal ini. Kita punya target sehari 1 juz. Kapan kita bacanya? Itu harus di waktu begitu. Mungkin setelah sholat 2 halaman, 2 lembar, 5 kali kan berarti 20. Karena 1 juz yang Al-Quran Sudut itu 20 halaman begitu. Itu salah satu contohnya. Ya, hidup itu harus ada rencana begitu. Untuk kesuksesan diri maupun kesuksesan dalam dakwah. Kemudian yang kedua adanya pembagian kerja. Ya, kita melihat peristiwa hijrah itu Nabi beserta dengan Abu Bakar. Ya, ini strategi. Kemudian Ali yang tidur di tempat tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar membuat opini. Ya, ini panjang sudah kisahnya. Umar itu mengatakan siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silakan halangi Umar untuk menyusul Rasulullah ke Madinah. Jadi membuat opini seakan Nabi itu sudah di Madinah gitu. Membuat ini Nabi itu padahal masih ada kata orang, tapi kok sudah disebut di Madinah begitu. Ya, ini strategi ya, dan pembagian kerja. Ini juga dalam hal hidup perlu adanya seperti itu. Di masjid pun kan tidak semuanya jadi ketua DKM, ya, ada yang jadi sekretaris, itu tuh salah satu contoh kecilnya. Kemudian di antara hal lainnya juga peristiwa hijrah itu adalah perjuangan yang memerlukan keikhlasan. Hidup itu perlu perjuangan gitu. Ya, yang kecil-kecil saja untuk baca Quran 1 juz sehari aja itu perlu perjuangan. Apalagi kita bergelut dengan pekerjaan, dengan keluarga dan sebagainya. Ini perlu diperjuangkan. Istilah bahasa Sundanya itu perlu dikarkatkan begitu. Apa itu? Pandang atau terjemahnya. Perlu jadi kekuatan begitu, kesungguhan. Ya, kesungguhan. Itu dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan mengenai kisah saja. Ya, ini harus ada bab tersendiri tentang sejarah. Ya. Cuma di antara hikmahnya seperti itu, hidup itu memang harus punya rencana. Ya. Jadi setiap hari itu kita ada rencana hari ini apa ini kebaikannya, sedekah berapa, baca Quran berapa, sholat berapa dan sebagainya, baca buku dan sebagainya. Untuk keluarga apa ini hari ini, entah jalan-jalan dan sebagainya, itu direncanakan. Nah, kemudian perlu strategi, kemudian kerjasama dalam kehidupan ini, kemudian perlu perjuangan untuk merealisasikan rencana-rencana tadi. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah jam 6 lewat 17, saya juga sudah capek. Ya, waktu sudah tiba. Kalau ada pertanyaan, japri aja lah. Ya, japri aja. Insya Allah nanti lain kesempatan
Kalau ada masalah-masalah, insya Allah kita diskusikan. Ya. Kita diskusikan, bahasanya diskusikan, karena tidak semua masalah itu saya tahu jawabannya. Siapa tahu yang mungkin yang hadir ini lebih tahu jawabannya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Gimana nih? Saya tergantung DKM saya. Mau ada pertanyaan silakan atau cukup sudah? Ya, cukup aja ya. Berarti bapak-bapak kasihan sama saya sudah capek. Atau doa. Ya, langsung aja Ustaz, monggo. Ya, bisa pakai doa aja nih. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama untuk keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa kita untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, anak-anak yang berilmu, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bencana atau musibah wabah yang menimpa kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan dapat disembuhkan oleh Allah, yang meninggal karena wabah ini mudah-mudahan tergolong orang yang mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan tahun ini, tahun baru ini kita lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, dan mudah-mudahan segala maksud baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la aiban illa satartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.